Saudaraku, kita jumpa lagi pada pembicaraan hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang revolusi ilmiah dan revolusi industri dalam upaya peningkatan kemampuan ilmu, teknologi, dan seni. Revolusi ilmiah dan revolusi industri tidak bisa dipisahkan, karena kemajuan dari revolusi industri ditentukan juga oleh kemajuan di bidang dalam revolusi ilmiah, begitu pula sebaliknya. Selain itu juga revolusi ilmiah dan revolusi industri ini akan menghasilkan barang dan jasa yang kualitasnya meningkat, kuantitasnya meningkat, jenisnya juga lebih beraneka ragam. Semua itu nanti akan digunakan di sektor industri, pertanian, jasa, di pemerintahan, di masyarakat luas, dan lain sebagainya. Artinya, dengan kemajuan, dengan revolusi industri dan revolusi ilmiah, bangsa kita meningkat kemampuannya di bidang ilmu, teknologi, dan seni. Peningkatan kemampuan ini akan meningkatkan juga kemampuan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan meningkatkan kemampuan kita juga dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan dalam kehidupan militer. Secara keseluruhan, peningkatan dari kemampuan ilmu dan teknologi, dan bersama-sama juga dengan seni, secara bersama-sama pada akhirnya akan meningkatkan peradaban Indonesia, yaitu peradaban gotong royong. Dan inilah yang saya katakan kemarin, peradaban gotong royong ini memang harus tampil ke depan. Dia berinteraksi dengan peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Atau dengan bahasa yang agak sombong barangkali, saya berani katakan, pertarungan antar peradaban Barat dan peradaban Tionghoa ini tidak cukup. Peradaban gotong royong perlu masuk ke dalam, sehingga terjadi semacam pertarungan interaksi segitiga. Kalau begitu, di mana posisi peradaban yang lain? Peradaban yang lain juga berusaha untuk masuk. Misalnya peradaban ortodoks, yang negara intinya adalah Rusia. Peradaban Amerika Latin, peradaban Afrika, peradaban Islam, dan lain sebagainya. Tentu semua peradaban-peradaban ini juga ingin masuk di dalam interaksi tersebut. Dan memang mereka ada di dalam interaksi itu. Tetapi besarnya pengaruh itu yang menjadi perebutan. Saya sebagai bagian dari anak bangsa berkepentingan dengan pengembangan peradaban gotong royong ini. Karena kalau peradaban gotong royong ini berkembang, maka posisi bangsa dan negara Indonesia ini meningkat. Tujuan nasional kita itu yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur akan tercapai. Tentu bersama dengan itu juga masyarakat-masyarakat pendukung peradaban gotong royong di Asia Tenggara ini juga akan diuntungkan. Tapi lebih dari itu, saya melihat peradaban gotong royong ini juga perlu tampil ke depan. Pertama, dalam menyelamatkan bumi yang sekarang sudah sebagian itu rusak. Dan kedua, yang lebih penting lagi, yang lebih besar lagi, tapi barangkali perlu waktu lama, dengan bergotong royong ini, atau bangsa Indonesia dengan peradaban gotong royongnya bisa mengajak bangsa-bangsa lain untuk bersama-sama mencari dan menemukan bumi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya pikir akan masuk di akal kalau selain bumi ada planet-planet lain
di jagat raya ini yang bisa menjadi tempat hidup manusia, atau paling tidak bisa menjadi tempat hidup makhluk hidup lainnya. Saya pikir bumi seperti itu ada. Cuma kita belum tahu dia ada di mana. Memang kelihatannya bukan di tata surya, sistem tata surya matahari ini, tapi barangkali di sistem tata surya yang lain, atau mungkin di galaksi yang lain. Saudaraku, saya sekarang kembali lagi ke revolusi ilmiah dan revolusi industri. Untuk mendukung revolusi ilmiah dan revolusi industri, saya mengusulkan kita membangun puluhan bahkan ratusan kota-kota industri dan kota-kota seni, serta kota-kota jasa. Juga kota-kota pertanian, kota-kota peternakan, kota perikanan, dan lain sebagainya. Mengapa kota-kota ini perlu dibangun? Karena di kota inilah ilmu, teknologi, dan seni itu diterapkan di dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Di kota-kota inilah, misalnya, ilmu, teknologi, dan seni itu akan kita padukan di dalam mengembangkan kesenian Indonesia, termasuk perfilman Indonesia. Masyarakat Indonesia ini suka nonton film. Saya pikir kita bisa mengembangkan perfilman kita, mengimbangi perfilman di Hollywood dan juga perfilman di India. Di industri-industri ini, di kota-kota industri ini diterapkan ilmu, teknologi, dan diterapkan untuk memproduksi barang dan jasa, terutama memproduksi peralatan. Kenapa bangsa Indonesia lemah sampai sekarang? Karena kita kurang membuat peralatan, terutama peralatan-peralatan material. Peralatan non-material seperti ideologi, konsep-konsep politik, dan lain sebagainya, itu kita berhasil mengembangkan. Menurut saya, kontrak sosial rakyat Indonesia itu sebelum mendirikan negara Indonesia adalah Sumpah Pemuda, Naskah Proklamasi, dan Pembukaan Undang-Undang 45. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat fenomenal, ya, yang sangat tepat membuat masyarakat Indonesia ini yang sudah terbentuk sejak ratusan ribu tahun lalu, Nusantara ini mengkristal menjadi bangsa Indonesia, dan kemudian bangsa Indonesia itu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah negara itu berdiri, kemerdekaan ini kita pertahankan, pemberontakan dilawan, penjajahan Belanda dilawan, dan kemudian kita mengadakan revolusi politik. Melalui revolusi politik, kita berhasil mengubah negara autokrasi menjadi negara demokrasi. Sehingga kita sekarang sudah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Negara demokrasi yang damai dan stabil. Saudaraku, kota-kota industri dan kota-kota jasa itu hendaknya dibangun terutama di luar Jawa. Di lahan-lahan kritis, di lahan-lahan yang tidak subur. Contohnya di lahan-lahan gambut di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kalau di lahan-lahan gambut itu kita bangun kota-kota industri, maka sekaligus kita buat pembangkit listrik tenaga gambut. Kita buat mesin. Bagaimana caranya membuat gambut itu mengubahnya menjadi briket, dan briket menjadi bahan bakar di pembangkit listrik tenaga gambut tersebut. Saudaraku, itulah contohnya. Sehingga sekarang lahan gambut ini cuma buat susah saja, setiap tahun terbakar, setiap tahun mempermalukan kita di hadapan bangsa-bangsa lain seperti Malaysia dan Singapura, karena kita selalu terbakar, dan terusnya. Bisa kita ubah menjadi berkat. Di lahan-lahan gambut itu ada jutaan kubik gambut. Saya membayangkan kalau itu diubah menjadi briket-briket gambut, kemudian menjadi bahan bakar di pembangkit listrik tenaga gambut. Saya kira kita bisa menghemat penggunaan batu bara di dalam membangkitkan tenaga listrik. Dan di lahan-lahan gambut itu akan terbuka lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Misalnya
mengubah gambut menjadi briket sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gambut itu bisa membuka ratusan ribu lapangan kerja. Masyarakat bekerja walaupun pendapatannya barangkali tidak tinggi, tapi paling tidak lebih baik dari sekarang karena pendapatannya bisa kita buat di atas upah minimum misalnya. Jadi mereka bekerja sebagai wira swasta, bekerja sendiri, tapi pendapatannya cukup tinggi di atas upah minimum yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Sekarang ini lahan-lahan gambut itu hasilnya sedikit. Saya kira lahan gambut itu cuma mempermalukan kita saja. Hasilnya tidak banyak, lapangan kerja yang ada di sana juga tidak banyak, tiap tahun terbakar. Seluruh bangsa sibuk tiap tahun mengurusi asap gambut yang kebakaran ini. Sampai-sampai Malaysia dan Singapura ikut menderita gara-gara kita kurang cerdas mengelola lahan-lahan gambut ini. Jadi kita yang kurang cerdas. Atau seperti saya katakan dulu, sebenarnya lebih parah lagi, bukan cuma kurang cerdas, tapi kita malas berpikir. Kita mau gampangnya saja, di Pulau Jawa ini sudah maju, ya sudah, kita di sini saja. Padahal Pulau Jawa ini akan sangat baik kalau ini kita buat menjadi lahan pertanian. Karena tanahnya subur. Tanah paling subur di Indonesia ini adalah di Pulau Jawa. Sinar matahari banyak, sama seperti tempat lain. Air juga banyak. Artinya, mestinya kita bisa surplus pangan kalau kita memanfaatkan Pulau Jawa. Dan penduduk Pulau Jawa yang jumlahnya sekarang ini sekitar 150-160 juta ini bisa kita kurangi. Katakanlah tinggal setengah saja. Hanya tinggal 70-80 juta yang ada di Pulau Jawa. Setelah itu bisa pindah kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai ke Papua sana. Dan semua itu akan dibuat menjadi mudah kalau ilmu, teknologi, dan seni kita berkembang. Karena dengan ilmu teknologi seni berkembang, maka industri berkembang, pertanian berkembang, sektor jasa berkembang, peternakan berkembang, perikanan berkembang, dan semuanya berkembang. Saudaraku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Akan kita lanjutkan lagi besok. Terima kasih untuk perhatiannya.